Kita bertemu lagi dalam renungan radio streaming Kemurahannya Medan. Hari ini kita mau kembali merenungkan bahagian firman Tuhan. Hari ini kita membuka Alkitab kita. Kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani Bartimius, seorang yang buta. Kita mau melihat di sini seperti apa Yesus melayani Bartimius, karena dari pengenalan Bartimius nanti kita akan bisa melihat bagaimana Yesus melayani Bartimius. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Allah kami. Engkau yang dulu pernah melayani di dunia ini. Engkau yang pernah membuat mukjizat di dunia ini. Dan hari ini kami mau belajar, kami membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melayani seorang buta yang bernama Bartimius. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau melayani dia, hari ini pun layanilah kami. Ketika kami bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang menjadi renungan kita hari ini, saya ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan untuk kita. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Jadi ini Tuhan Yesus masuk ke kota Jeriko. Ya, tentu kalau kita mengingat ataupun mendengar nama Jeriko, pasti kita akan tahu tentang kisahnya. Bagaimana kota Jeriko ini adalah kota yang pertama sekali diduduki oleh bangsa Israel. Dan kalau dalam perjanjian baru, kita akan melihat Tuhan Yesus juga berjumpa dengan Sakeus di kota Jeriko. Jadi di kota Jeriko ini ada dua orang yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah Sakeus. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani seorang yang bernama Bartimius. Dia seorang yang buta. Ya. Di sini kita lihat tentang kota Jeriko. Jadi di Jeriko ini ada Tuhan Yesus. 2 kali Tuhan Yesus melayani orang di kota Jeriko ini. Ya. Selanjutnya kita teruskan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini, Bartimius ini tadi adalah seorang yang buta. Tetapi dia bisa mendengar. Pendengarannya bagus. Dia tahu apa yang dibicarakan orang. Dan ketika Yesus lewat, banyak orang yang sudah membicarakan Tuhan Yesus, dan dia tahu dari yang dibicarakan orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus dan orang-orang yang di sekitaran itu. Dia dengar Yesus orang Nazaret itu lewat. Bagi orang banyak yang membicarakan tentang Yesus, Yesus itu adalah orang Nazaret. Ya, sedikit tentang Nazaret, pasti orang Israel dikatakannya tidak ada yang baik datang dari Nazaret. Ya. Jadi sedikit tentang itu ya. Tapi di sini yang mau kita lihat, bagaimana iman Bartimius ataupun pengenalan Bartimius ini terhadap Tuhan Yesus. Orang banyak boleh pendapatnya. Siapa Tuhan Yesus? Bagi orang banyak yang ada di seputaran itu, mereka mengenal
Tuhan Yesus adalah orang Nazaret. Tapi bagi Bartimeus, siapa Tuhan Yesus? Katanya apa? Yesus anak Daud. Kalau Yesus anak Daud dikatakan, ini adalah tentang, berbicara tentang janji. Janji yang sudah dinubuatkan bahwasanya akan datang seorang raja dari keturunan Daud, Mesias. Sini dikatakannya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini pengakuan Bartimeus ataupun pengenalan Bartimeus terhadap Tuhan Yesus. Kalau seorang buta, dia tidak melihat ya. Dia tidak melihat. Dia tidak tahu bagaimana rupa Tuhan Yesus itu. Dia tidak tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Tapi dari pendengarannya, dari imannya. Imannya di sini, Yesus itu adalah anak Daud. Yesus itu adalah yang sudah dinubuatkan Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Ini yang dikatakan oleh Bartimeus tadi, siapakah Tuhan Yesus itu? Inilah pengakuannya. Dan kita lihat di sini selanjutnya, bagaimana dan apa yang dialami oleh Bartimeus ketika dia berseru kepada Yesus anak Daud. Dikatakan ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Pengenalan kita ataupun iman kita bisa orang lain tidak setuju dengan iman kita itu. Makanya ada orang yang menegur dia. Ataupun ini adalah suatu halangan untuk datang ataupun halangan sewaktu ada imannya terhadap Yesus anak Daud. Dan seterusnya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi rupanya di sini kita lihat, kalau sudah ada pengenalannya, kalau sudah ada iman kita terhadap Tuhan Yesus itu rupanya, tidak bisa berhenti. Walaupun orang banyak menegur, walaupun orang banyak melarang dia dan menyuruh dia untuk diam. Tapi iman Bartimeus di sini tidak bisa diam. Dan semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kalau kita lihat di sini, pengenalan Bartimeus ini, boleh kita lihat hampir sama. Pengenalan Bartimeus ini sama seperti pengenalan Rasul Paulus. Siapakah Yesus itu? Yesus anak Daud. Boleh kita lihat pengenalan Paulus terhadap siapa Tuhan Yesus, sehingga dia bisa mengenal ataupun bertobat, ataupun Paulus mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, Yesus Kristus, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pengenalan Paulus terhadap Tuhan Yesus, keturunan Daud, sama seperti pengenalan Bartimeus ini, Yesus anak Daud. Bagi orang Israel,
keturunan Daud itulah yang dijanjikan Mesias yang akan datang. Dari keturunan Daudlah akan datang Mesias. Makanya di sini pengenalan Bartimius terhadap Tuhan Yesus sama seperti pengenalan Paulus terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sama-sama hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini, siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Kalau bagi Bartimius, Yesus itu anak Daud. Bagi Paulus, Yesus itu juga anak Daud. Kalau bagi kita yang mendengarkan, yang sama-sama kita hari ini merenungkan bagian firman Tuhan ini, siapakah Yesus itu bagi kita? Sehingga kita bisa seperti Bartimius ini. Walaupun ada halangan, walaupun dia disuruh orang diam, dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tidak mau dia sama imannya seperti orang-orang yang berbondong-bondong yang ada pada saat itu waktu Yesus lewat di kota Jeriko. Mereka membicarakan tentang Yesus orang Nazaret. Tapi Bartimius imannya Yesus itu adalah anak Daud, keturunan Daud. Nah, dari sini bisa kita lihat, dari sinilah Tuhan Yesus melayani Bartimius, menunjukkan dia siapa, dan dia melayani Bartimius untuk memberikan Bartimius menjadi tidak buta lagi, bisa melihat. Dalam bagian inilah, dari iman inilah Tuhan Yesus melayani Bartimius. Kita pun dalam pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus itulah kita akan bisa dilayani oleh Tuhan Yesus saat ini. Kalau pengakuan Bartimius, saya ulang, Yesus anak Daud. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, terhadap seruan Bartimius ini, jawaban langsung diberikan oleh Tuhan Yesus. Doa Bartimius di sini hanya singkat, hanya untuk meminta kesembuhan nanti. Kita akan lihat ya. Katanya di ayat 49 tadi, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, kita lihat ini adalah jawaban Tuhan Yesus terhadap seruan Bartimius tadi. Jadi kalau ada iman Bartimius itu, Tuhan Yesus melayani dia dari iman Bartimius tadi. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi di sini ayat 50 ini, sikap Bartimius ketika dia dipanggil, Bartimius menanggalkan jubahnya. Ya, kalau saya baca dari buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta kita, Bartimius itu artinya adalah anak yang tidak kudus. Jadi di sini Bartimius itu adalah anak yang tidak kudus. Maksudnya dia berdosa. Ya. Jadi karena dosanya lah Bartimius ini, makanya dia buta. Makanya kita juga sama seperti Bartimius ini sudah ada pengenalannya terhadap Tuhan Yesus, tapi dosanya belum
ditinggalkannya. Makanya dia datang di sini kepada Tuhan Yesus. Waktu dia datang, ditinggalkannya jubahnya tadi. Dia anak yang tidak kudus tadi, ditinggalkannya jubahnya itu. Inilah yang kita lihat bagaimana. Makanya kalau untuk kita, bisa juga kita seperti Bartimeus ini. Sudah ada pengenalan kita, sudah sering kita ke gereja, tapi sudah ada pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus, belum kita tanggalkan dosa-dosa kita. Makanya di sini Tuhan Yesus datang melayani Bartimeus, supaya Bartimeus ditanggalkannya jubahnya, ditanggalkannya dosa-dosanya, dan dia bisa mendapatkan kesembuhan setelah dosanya itu ditanggalkannya. Katakannya demikian ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi ditanya Tuhan Yesus, apa yang menjadi keperluan Bartimeus? Katanya apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni itu artinya guru. Ya, kita juga bisa melihat kalau pengakuan orang bisa seperti pengakuan Nikodemus, Tuhan Yesus itu adalah guru, ataupun pengakuan Maria, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Rabuni, guru. Di sini kita lihat pengakuan Bartimeus juga terhadap Tuhan Yesus. Katanya apa? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita bisa lihat di sini, iman Bartimeus itu menyelamatkan dia. Imannya tadi apa? Pengenalannya akan siapakah Tuhan Yesus tadi itu. Imannya itulah yang menyelamatkan dia. Ya, kata Tuhan Yesus tadi kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Kita bisa melihat ya, dari mana kita bisa melihat tadi pengakuan dari apa yang dilakukan oleh Bartimeus tadi itu. Disitulah dia mendapatkan kesembuhan yang diinginkannya. Dari imannya tadi itu. Di mana bisa kita lihat iman Bartimeus? Iman Bartimeus itu tadi yang pertama, dia walaupun dilarang orang, ditegur orang pun dia untuk diam, tetapi dia orangnya tetap pada imannya tadi itu. Dia tidak berhenti pada halangan yang dia dapatkan. Ketika dia datang berseru pada Yesus, banyak orang yang menghalangi dia. Sama seperti waktu Zakheus dilayani oleh Tuhan Yesus. Zakheus mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada imannya. Mau melihat seperti orang apakah Tuhan Yesus ini. Ada halangan. Makanya di sini kita lihat iman itu menentukan. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu menentukan. Bartimeus ditegur pun dia tidak berhenti. Imannya itu tetap dipertahankannya. Dia orangnya ngotot dia, tetap dipertahankannya. Makanya di sini karena pengenalannya akan Yesus, hai Yesus anak Daud. Ya, dia tahu. Bartimeus tahu bahasanya Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang sudah dibuatkan oleh nabi-nabi, yang sudah dijanjikan. Dia lahir dari keturunan Daud. Dialah yang akan
mengasihi ataupun dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ya, inilah kita lihat iman Bartimius. Kembali, kalau kita yang sudah bersama-sama kita hari ini merenungkan firman Tuhan ini, siapakah Bartimius? Siapakah Tuhan Yesus? Bisa dari hal lain kita pengenalan kita akan Tuhan Yesus, ya. Bisa dari hal yang lain. Tapi pasti ada pengenalan kita akan siapakah Tuhan Yesus itu. Ya. Dan kalau saya ditanya pengenalanku terhadap Tuhan Yesus itu sudah menjanjikan ataupun pengenalanku akan Tuhan Yesus, dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia yang mati disalibkan, dan dia sudah mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, makanya karena dia bangkit dari antara orang mati, itu memberikan jaminan bahwasanya pada hari Tuhan Yesus akan datang kedua kali, aku juga akan dibangkitkan, sama seperti Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, imanku terhadap Tuhan Yesus, pengharapanku tidak sampai hanya di dunia ini. Imanku terhadap Tuhan Yesus, pengenalanku terhadap Tuhan Yesus, bukan sampai hanya di dunia ini aku hidup. Ada kehidupan yang akan datang, yang dia menjaminnya, karena dia sudah bangkit lebih dulu dari antara orang mati. Kalau dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka aku pun, kalau aku beriman kepadanya, kalau aku percaya kepadanya, maka aku pun akan bangkit juga nanti dari antara orang mati. Ini iman. Kalau Bartimius kita lihat di sini imannya, dia tahu Yesus anak Daud yang sudah dijanjikan, Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan umatnya, yang mengasihi mereka. Makanya di sini, dari iman itulah Tuhan Yesus melayani Bartimius. Tuhan Yesus datang melayani Bartimius dari imannya, dari pengenalannya, dari pengertiannya akan siapakah Tuhan Yesus itu. Selanjutnya, ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Jadi disinilah dia bisa melihat waktu imannya tadi teguh, waktu imannya tadi kuat terhadap Tuhan Yesus. Maka dia bisa melihat. Selanjutnya, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Rupanya di sini, kalau bisa kita lihat, imannya tadi yang telah menyelamatkan dia, ya, imannya yang telah menyelamatkan Bartimius tadi itu sudah didapatnya. Sudah didapatnya berkat secara jasmani. Ya, dia sudah keluar dari pergumulannya tadi. Dia sudah lepas dari sakitnya tadi. Dia sudah lepas dari penyakit yang dideritanya tadi. Selanjutnya bagaimana? Dikatakan di sini, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, dari sini kita bisa lihat, sewaktu dia sudah mendapat berkat jasmani tadi, dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Dia menyertai Yesus di dalam perjalanannya. Ya, kalau saya baca dari buku renungan dari Markus itu dikatakan demikian. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan di sini artinya melepaskan dia dari kebutaannya itu, keluar dari pergumulannya itu. Sesudah itu barulah mengikut Yesus.
Perbuatan Yesus harus dilanjutkan dengan iman, sehubungan dengan mengikuti Dia, supaya keselamatan secara jasmani diikuti dengan keselamatan secara rohani. Jadi tujuan Tuhan Yesus juga melayani Bartimius di sini, tujuan akhirnya adalah supaya keselamatan jasmani didapat Bartimius, keselamatan rohani juga didapatnya. Ya, inilah firman Tuhan yang kita lihat, yang sudah sama-sama kita dengar, bagaimana Tuhan Yesus melayani Bartimius. Ya, Dia yang berseru, pengenalannya tidak sama seperti orang banyak. Pengenalannya Yesus anak Daud, sama seperti pengenalan Rasul Paulus terhadap siapakah Tuhan Yesus itu. Inilah yang menjadi renungan kita. Siapakah Yesus bagiku? Supaya inilah yang menjadi renungan kita. Kita sudah melihat ada orang yang beriman terhadap Tuhan Yesus, pengenalannya terhadap Tuhan Yesus, siapakah Dia? Dan kita sudah tahu juga pengenalan Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus. Sama pengenalan mereka, Yesus itu adalah anak Daud yang dijanjikan. Keturunan anak Daud yang dijanjikan, yang dari dialah, dari keturunan Daud lah Mesias itu akan datang. Amin. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah melihat Tuhan Yesus melayani Bartimius itu. Tuhan melayani dia dari pengenalannya akan Engkau. Kami di sini melihat pengenalan Bartimius terhadap Tuhan Yesus tidak sama seperti orang banyak. Sewaktu Engkau datang ke kota Jeriko itu, banyak orang berbondong-bondong membicarakan siapakah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu orang Nazaret. Tetapi bagi Bartimius, seorang yang buta, pengenalannya akan Tuhan Yesus, Yesus itu adalah anak Daud. Kami bersyukur hari ini sudah melihat ada orang yang beriman kepadamu, seorang buta beriman kepada Tuhan Yesus. Ini jugalah yang menjadi renungan kami, supaya boleh kami merenungkan siapakah Tuhan Yesus itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama hari ini membaca firman-Mu. Roh Kudus mula yang memberikan pengertian ataupun pengenalan terhadap tiap kami, yang boleh kami bersama-sama hari ini merenungkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih untuk kita semua.